Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang ke-12 di mata kuliah berpikir komputasional ini, kita akan membahas tentang fungsi. Ya, eh, harapannya setelah kita menyimak ya pertemuan 12 ini, kita akan bisa menjadi mengerti implementasi konsep dekomposisi dan abstraksi, bagaimana sebuah program atau kode program itu bisa kita terapkan konsep modularitas sehingga nanti kita bisa pisahkan antara bagian utama dari program dengan bagian pendukung dari program sehingga proses pengelolaan dari kode menjadi lebih mudah. Eh, Bahasan fungsi ini merupakan juga bagian dari aspek algoritma ya, tapi juga tetap di sini merupakan salah satu bagian yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengabstraksikan suatu blok program gitu ya dan juga konsep dekomposisi dari pengelolaan suatu kode program ataupun algoritma program. Baik, coba perhatikan ya. Ada kalanya kita ingin melakukan suatu aksi yang sama gitu ya dan berulang, tapi dengan pendekatan sebagai berikut. Bisa kita perhatikan di sini sebenarnya kita ingin melakukan proses atau memilah output ya, memilah bagaimana katakan saja ini kucing bisa berbunyi gitu ya, berdasarkan berat berat badannya gitu ya. Di sini kita bisa lihat ada tiga bagian utama, ada yang berwarna biru, berwarna hijau, dan juga berwarna hitam. Secara umum, setiap bagian program melakukan aksi yang serupa gitu ya. Yang berbeda mungkin lebih kepada ada variabel nama dan variabel berat yang nilainya berbeda. Pada kesempatan pertama nih yang berwarna biru, variabel nama atau kucing underscore nama ini diisi bin dan kucing underscore beratnya diisi 5. Selanjutnya bagian program akan dilakukan ya, pengeksekusian program akan dilakukan dengan cara mengecek apakah berat kucing tersebut lebih besar daripada 5. Kalau iya, maka akan dikeluarkan output kucing nama, berarti di sini bin ya, bilang meong-meong. Selainnya, jika tidak lebih besar, artinya kucing underscore beratnya lebih kecil sama dengan 5, maka akan dikeluarkan output kucing namanya bin bilang miau miau. Nah, aksi yang sama ini dilakukan ya, tapi memang di sini yang berbeda adalah nilai variabel kucing underscore nama dan kucing underscore beratnya. Sehingga nanti outputnya dimungkinkan juga berbeda. Pada kesempatan kedua, ketika yang berwarna hijau ini, itu nanti outputnya akan karena dia lebih tidak lebih besar daripada 5, maka nanti akan outputnya Mimi bilang miau miau. Demikian juga pada kesempatan ketiga untuk blok yang berwarna hitam ini, nanti outputnya akan uh, Airy bilang meong meong karena 7 beratnya 7 lebih besar daripada 5. Nah, bisa kalian bayangkan di sini aksinya sebenarnya serupa ya, memilah eh, string yang akan menjadi output apakah bilang meong meong atau bilang miau miau berdasarkan berat badan kucingnya gitu ya, kucing underscore berat ini. Tapi di sini kita bisa lihat kodenya berulang gitu ya. Terus juga banyak juga barisnya. Ini kucingnya baru 3 nih. Kalau kita lihat dalam setiap blok ini ada 6 baris ya. Yang hijau, yang biru 6 baris, yang hijau 6 baris, yang hitam 6 baris. Kalau kucingnya 3 bisa 18 baris gitu ya. Nah, bagaimana kalau kucingnya 5 ya, tentunya akan 5 kali 6 gitu ya, 30 baris. Kucingnya 10 akan 10 kali 6 gitu, akan 60 baris. Apalagi kalau kucingnya sampai 100 gitu ya. Itu pasti akan 6 kali 100 akan 600 baris. Nah, kalau kita telaah pendekatan kode yang seperti tadi itu kurang direkomendasikan atau boleh kita nyatakan ya buruk ya dalam eh, penulisannya. Pertama adalah karena banyak kode yang ditulis berulang-ulang. Ini yang disebut sebagai redundan. Nah, tentunya ketika kodenya berulang menjadi panjang dan relatif intimidatif ya, menjadi sulit dibaca dan tidak efisien. Lebih lanjut, sulit nih dikelola ya, utamanya ketika ada modifikasi yang diperlukan. Misalkan dari kasus ini ya, kita tentukan oh ternyata yang bunyi bilang meong-meongnya bukan lebih besar daripada 5 tapi lebih besar dari 10 katakan.
maka kita harus mengubah setiap titik kondisi ini. Jadi kalau kucingnya ada 3 aja, kita harus ganti nih ya. Untuk kondisi kucing berat lebih besar pada kita ganti. Di sini jadi 10, di sini jadi 10, di sini jadi 10. Setiap titik harus kita ganti. Gimana kalau kucingnya banyak? Pasti banyak juga titik yang kita ganti. Jadi itu artinya adalah eh, maintain-nya ya, pengelolaannya tuh sulit untuk dilakukan. Ya, nah, apalagi kalau misalnya kucing banyak, ya pasti banyak semakin banyak juga baris yang perlu diubah. Nah, dari permasalahan tersebut, maka ada ide bagaimana sekiranya kita buat suatu, katakan saja, template ya, atau satu blok kode program yang kita nyatakan dalam suatu modul spesifik. Yang lebih lanjut nanti kita nyatakan sebagai prosedur atau sebagai fungsi. Ya. Nah, eh, nanti dengan fungsi kita akan memilah ya, melihat pola juga kira-kira kode mana yang akan bisa kita gunakan secara berulang. Ya. Cukup dituliskan sekali, ya, dengan nanti kita paketkan dalam suatu blok itu, kita beri nama supaya lebih mudah untuk pemanggilannya. Dan ketika ada perubahan, nanti cukup blok itulah yang kita ubah. Nggak perlu di setiap titik kita ubah. Nah, itulah konsep dari fungsi. Ya. Analogi sederhananya, ya fungsi ini seperti suatu resep gitu ya, suatu template utama gitu ya, yang bisa kita gunakan secara berulang untuk menghasilkan aksi yang menghasilkan output yang sama atau menghasilkan aturan yang sama. Nah, jadi nanti resep ini atau fungsi ini tentunya harus ada namanya, harus ada parameternya, dan dimungkinkan mengembalikan suatu nilai tertentu. Nah, jadi selanjutnya fungsi atau resep ini bisa kita gunakan kapanpun dengan cara yang lebih ringkas gitu ya. Nah, ini contohnya. Di sini kita punya representasi yang berbeda dibandingkan yang tadi 18 tadi gitu ya. Jadi setelah kita pilih, polanya kan ada aksi yang sama yaitu bagaimana kita menentukan output yang ditampilkan ya, nama kucingnya apakah dia bilang meong-meong atau bilang miau-miau gitu ya, berdasarkan berat badannya. Nah, sehingga di sini kita kelompokkan menjadi satu paket gitu ya, satu paket atau blok code ya, satu blok kode program. Nah, di sini. Jadi di sini kita nyatakan kalau fungsi itu kata kuncinya ini nggak boleh berbeda ya. Nah, karena dia case sensitif, huruf besar huruf kecilnya diperhatikan. Kita tuliskan di sini function. Selanjutnya diberi nama functionnya itu. Misalkan meowing ya, meowing ya. Terus variabelnya ada dua, parameter ada dua nih. Ada nama dan ada berat. Dan ternyata di situ variabel parameternya ya, parameternya ada variabel nama variabel dari parameternya dituliskan. Ada nama, ada berat. Bukan hanya nama variabelnya, tapi juga tipe data dari parameter tersebut juga harus dituliskan. Jadi fungsi meowing ini bisa menerima input atau dua parameter, yaitu nama yang tipe datanya string dan yang yaitu berat dengan tipe data integer. Penulisannya seperti ini ya. Jadi nama variabelnya titik dua terus tipe datanya, koma nama variabelnya titik dua terus tipe datanya dan seterusnya. Nah, satu baris ini yang kita sebut sebagai header function, header fungsi atau kepala fungsinya gitu ya. Adapun yang di bagian bawah ini yang diberi indentation ya, tab agak menjorok ke kanan, ini yang disebut sebagai uh, body dari fungsi itu sendiri. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan ini, maka fungsi meowing ini bisa digunakan secara berulang. Sebagai contoh, misalkan di sini nih, ya tadi kan ada 3 kucing ya, ada Bin, ada Mimi, ada Airi. Yang tadi setiap kucing itu untuk melakukan aksi pemilahan bunyi harus 6 baris, sekarang cukup sebaris saja. Ya, jadi Mas panggil nih, cara menjalankan fungsinya, meowing, masukin parameternya, inputnya. Bin 5. Maka pada kesempatan pertama ini, ya, bin akan dikirimkan ke nama. Jadi akan memanggil fungsi dan namanya diisi bin. Demikian juga beratnya akan diisi 5. Sehingga nanti akan dicek
Apakah saat itu berat lebih besar daripada 5? Ya, beratnya tadi diisi 5. Tidak ya, akan ke else, maka akan di print. Nah, nama bilang miau miau. Ya, nama pada kesempatan ini adalah diisi bin. Berarti bin akan bilang miau miau. Gitu. Jadi pada saat memanggil ini akan menghasilkan output bin bilang miau miau. Gimana dengan Mimi? Ya kalau dengan Mimi ya tinggal diganti saja parameternya. Kalau tadi bin dan 5, sekarang Mimi dan beratnya Mimi 3. Nah, akan dipanggil lagi fungsi yang serupa. Sehingga nanti outputnya tentunya akan diperoleh, ya, karena 3 juga tidak lebih besar daripada 5. Mimi bilang miau miau. Dan akhirnya kesempatan yang ketiga, Airi masuk. Nah, berarti Airi akan menjadi nama, 7 akan menjadi berat pada kesempatan ketiga ini. Dan outputnya karena si beratnya 7 lebih besar daripada 5, maka Airi bilang meong meong. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup kita edit saja bagian parameternya. Nanti akan menyesuaikan. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, kalau yang sebelumnya ada 18 baris, karena setiap kucing butuh 6 baris, 6 kali 3 18 baris, yang slide yang sebelumnya. Kalau sekarang kita cukup mendefinisikan ini ada 5 baris, dan setiap kali mengeksekusi untuk individu kucing yang berbeda, tinggal menambah satu baris. Jadi bisa secara total adalah 8 baris. Bisa kita lihat, tidak ada lagi redundansi penulisan kode yang berulang-ulang ya untuk seleksi ini. Terus juga kode programnya menjadi lebih ringkas, dan termasuk ketika misalkan ada aturan berubah berat yang untuk bilang meong-meongnya misalkan saja lebih bisa jadi 10, maka kita cukup mengedit di satu tempat, yaitu di bagian pendefinisian fungsinya. Dengan mengedit berat lebih besar daripada 10 di sini saja, maka seluruh pemanggilan akan mengacu kepada fungsi yang sudah dimodifikasi tersebut. Jadi tentunya ini akan menjadi lebih memudahkan untuk uh, maintain ya tadi ya, mengelola ataupun memelihara kunci, memelihara fungsi gitu ya, sehingga lebih mudah. Baik, kita bahas lebih lanjut ya. Jadi di sini anatomi fungsi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada kata-kata functionnya. Ya, di depan ini harus ada kata function, dilanjutkan dengan nama fungsinya di sini ya, dan disebutkan parameter dari fungsinya. Sekali lagi diingatkan, function tidak boleh berubah. Nah, kalau nama fungsi ini boleh kita tentukan, tapi tentunya sama seperti memberi nama variabel ya. Tidak hanya boleh menggunakan alfabet dan numerik, boleh pakai underscore, dan numerik tidak boleh menjadi huruf pertama. Selanjutnya, kurung buka kurung tutup, dan silakan kita tuliskan di sini berbagai parameter yang menjadi input dari fungsi. Nah, eh, kita bisa lihat lagi di sini ya, agak berbeda. Kalau sebelumnya tidak ada tambahan di sini, karena tidak mereturn di bagian fungsi yang tadi ya, fungsi meowing ini, ya karena tidak mereturn. Dan lebih lanjut nanti sebenarnya ini kita sebut sebagai prosedur ya, karena tidak mereturn apapun. Di sini kita lihat ada fungsi namanya kuadrat, ya parameternya adalah sebuah variabel x bertipe data integer, dan kalau kita lihat operasi kuadrat ini akan menghitung nilai t, yaitu perkalian dari x kali x ya. Sehingga kalau kita lihat integer dikali integer itu hasilnya adalah integer secara tipe data ya, dimensi tipe datanya integer kali integer hasilnya integer, maka t juga integer, dan t inilah yang di return. Sehingga di bagian sini nih, di bagian belakang ini menyatakan tipe data yang di return oleh fungsi tersebut. Jadi secara langsung kita lihat ya, kita review lagi nih. Di sini kita mendeklarasikan sebuah fungsi yang namanya adalah kuadrat. Parameter inputnya adalah sebuah variabel x bertipe integer dan mengembalikan suatu nilai bertipe integer juga. Seperti itu. Nah, eh, secara umum untuk konsep modularisasi ini, ya, blok program ini ada dua ya. Ada prosedur, ada fungsi. Sederhananya adalah kalau prosedur di bagian bodinya tidak ada pengembalian nilai. Kalau fungsi ada pengembalian nilai. Nah, kalau kita lihat di sini, kuadrat ini ada return-nya di dalam bodinya. Maka ini tepat sekali kalau namanya adalah function.
Nah, sebaliknya mungkin di sini nih. Nah, ini mungkin sebaliknya karena tidak ada return value di sini. Di sini juga tidak terlihat ya tipe data yang di return karena tidak mereturn apa-apa. Maka ini sebenarnya lebih tepat sebagai prosedur karena tidak mereturn. Jadi sekali lagi untuk konsep modularisasi ini pembentukan blok dari kode program itu ada dua, ada prosedur dan ada fungsi. Cara membedakan yang paling sederhana adalah kalau di bagian prosedur tidak ada return value sehingga tidak ada sintaks return di bagian bodinya. Nah, sebaliknya di bagian function itu ada bagian returnnya di bagian bodinya. Oke. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya tadi mewing itu tidak ada return value-nya, nah kalau sekarang kita lihat ada yang di return nih. Nah, nama fungsi kita bedakan get meow sound. Parameternya adalah sebuah variabel berat ya. Dan kalau kita lihat di sini kalau beratnya lebih besar pada 5, dia tidak ngeprint ya, tapi sekarang mereturn, mengembalikan suatu nilai ya, entah meong-meong atau miau-miau. Kalau beratnya lebih besar pada 5 akan mereturn meong-meong. Sebaliknya, kalau tidak lebih besar pada 5 akan mereturn miau-miau. Nah, bisa kita lihat di sini yang di return adalah diberi kutip begini ya berupa string. Maka jelaslah di bagian akhir di sini disebutkan, dituliskan, wajib dituliskan ya, string atau menyatakan tipe data yang di return oleh fungsi get meow sound ini. Jadi sekali lagi di sini kita punya fungsi namanya get meow sound ya. Parameter inputnya adalah sebuah variabel namanya berat, tipe datanya integer, harus pakai titik 2 dan titik 2 berikutnya di string ini menyatakan nilai yang di return oleh fungsi ini. Ya, tadi kemungkinannya ada dua ya. Mereturn string meong-meong atau mereturn miau-miau. Jadi di sini perlu kita tuliskan sebagai string. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Nanti bisa ditulis nih di program utamanya. Misalkan kita punya variabel nama isinya string bin, terus kita punya variabel suara dan kita panggil get meow sound, kita masukkan nilainya 5 di sini parameternya. 5 ini akan dikirimkan sebagai berat. Jadi memanggil get meow sound dan memberikan nilai beratnya adalah 5. Sehingga kita cek di sini apakah si berat tersebut yang 5 lebih besar pada 5, tentunya tidak. Maka akan ke else, yang di return adalah string meow meow. String meow meow ini akan diterima oleh variabel suara. Sehingga kalau kita print nama berarti bin ya, bilang ini string bilang, terus suara tadi adalah string meow meow. Jadi akan outputnya bin bilang meow meow. Oke. Nah, ini yang menjadi titik penting ya atau informasi penting ya. Hati-hati ketika memanggil fungsi parameternya harus sesuai. Pertama, jumlah parameternya harus sama. Kedua adalah urutannya harus sesuai, dan yang ketiga adalah tipe datanya juga harus sesuai untuk setiap posisi ya. Nah, contohnya di sini nih, kalau kita punya sebuah fungsi namanya meowing ya, ya meskipun tadi ini cocoknya lebih sebagai prosedur ya karena tidak memberikan apapun, meowing, dan di sini ada dua variabel, ada dua parameter yaitu nama dan berat. Nah, urutannya ya ada dua nih, nama tipe datanya string dan berat tipe datanya integer. Maka pemanggilan yang pertama ini oke, sesuai. Kenapa? Karena parameter yang diinputkan ada dua, dan kalau kita lihat parameter pertama ini adalah string ya, sesuai nama ya, dan parameter kedua adalah 8 ya, ini juga integer. Jadi cocok nih. Speedy akan menjadi nama, 8 akan menjadi berat. Kalau yang kedua, ini tidak tepat. Kenapa? Karena bisa kita lihat meskipun sama-sama dua parameternya, tapi bisa kita lihat di sini tipe datanya terbalik ya. Yang pertama harusnya untuk nama itu string malah diberi nilai 8 integer. Dan yang parameter kedua harusnya integer malah diberi nilai string. Nah, ini tidak sesuai. Ini akan error. Kesempatan ketiga ini juga error. Kenapa? Terlihat bahwa parameternya ada 3. Padahal mewing ini didefinisikan parameternya hanya ada 2. Nah, sehingga di sini juga akan tidak sesuai. Ya. Nah, jadi ini jumlah parameternya tidak sesuai. Harusnya 2 diberi 3. Nah, terus yang ketiga, ini juga tidak sesuai. Kenapa? Bisa kita lihat nih harus hati-hati utamanya untuk string ya. Untuk parameter pertama memang cocok ya. Spot ini kan string. Jadi bisa saja spot ini menjadi nama dari kucing itu. Tapi di sini untuk parameter kedua ya. Parameter keduanya dia
perhatikan ini bukan integer. Berat padahal harusnya integer. Ini bukan integer karena yang dipakai kutip ini adalah string, jadi akan tidak sesuai. Jadi harus hati-hati dengan parameter. Pertama ya, jumlah parameternya harus sama, terus urutannya tidak boleh tertukar, dan urutan tipe datanya juga harus sesuai. Oke, mungkin demikian untuk apa namanya materi atau hmm, paparan ya terkait dengan bagaimana konsep modularitas menggunakan fungsi dan prosedur. Selanjutnya kita akan coba melihat ya beberapa contoh lain. Misalkan di sini ya kita punya problem, buatlah sebuah program yang bisa menerima n buah pasang, ya, n pasang A, B, dan selanjutnya kita ada suatu kondisi, apakah pasangan nilai A, B integer itu ya bisa memenuhi salah satu kondisi, apakah A habis dibagi B atau ya B habis dibagi A. Silahkan. Salah satu saja boleh ya. Maka kalau misalkan A habis dibagi B ya true ya. Atau B habis dibagi A juga true. Atau ya dua-duanya juga true gitu. Jadi sekali lagi problemnya kita diminta membuat program yang bisa menerima eh, n pasang nilai integer A dan B dan mengecek ya apakah pasangan nilai A B itu memenuhi kondisi A habis dibagi B atau B habis dibagi A. Nah, kalau kita dekomposisi ya di sini kita akan buat algoritma utama untuk menerima eh, n n sebagai banyaknya pasangan dan kita akan looping ya sebanyak n kali. Di sisi lain setiap looping kita akan mengecek menggunakan fungsi yang kita buat. Misalkan nama fungsinya nanti habis underscore dibagi. Parameternya ada dua. Dan akan mengecek apakah memenuhi kondisi yang tadi disebutkan. Nah, pada bagian abstraksi, tentunya kita berupaya untuk menyembunyikan kerumitan yang terjadi ya. Jadi algoritma utama ini pokoknya berfokus kepada alur utama dari program, yaitu menerima n, yang menyatakan berapa banyak pasangan, dan melakukan proses looping sebanyak n kali. Adapun untuk mengecek setiap tahapan, ya, apakah memenuhi kondisi yang disebutkan dari A dan B itu, apakah A habis dibagi B atau B habis dibagi A, kita akan serahkan ke modul fungsi habis underscore dibagi. Nah, kalau kita telaah, tentunya untuk memenuhi kondisi di sini, ya bisa ada beberapa kemungkinan ya dari nilai A dan B. Bisa jadi nilai A dan B-nya dua-duanya 0, ya tentunya jangan sampai terjadi ada pembagian 0 oleh 0 ya. Tentunya itu akan tidak terdefinisi. Terus juga yang salah satunya 0. Nah, pokoknya jangan sampai terjadi pembagian oleh 0 ya. Nah, eh, sehingga akhirnya seperti ini. Kalau kita fokuskan ya, fungsi habis dibagi ini parameternya ada dua, A dan B, dua-duanya integer, dan kalau di sini yang di return memang meskipun bisa juga ya opsinya pakai boolean, tapi pada kesempatan kali ini adalah kembaliannya kalau nggak nilainya 0, nilainya 1 ya. 0 menyatakan tidak memenuhi kondisi, 1 menyatakan memenuhi kondisi. Kondisi apa? Tadi ya, kondisi apakah A habis dibagi B atau boleh juga misalkan B habis dibagi A. Nah, di sini kita telaah dulu ya kasus-kasusnya. Input A dan B itu bisa saja dua-duanya 0. Untuk menghindari apa namanya pembagian oleh 0, ya tentunya juga itu tidak boleh kita lakukan. Kalau kasusnya keduanya 0, ya jelas ya 0 dengan 0 itu ya tidak saling habis membagi. Sehingga di sini kita tuliskan return-nya 0. Kasus yang kedua yaitu ketika salah satunya adalah 0. Nah, tentu di sini kalau kita inputnya adalah 0, salah satunya ya 0 dengan 7 misalkan. Ya pasti adalah 0 dibagi 7, sisanya adalah 0. Jadi kalau salah satunya 0, nah itu memenuhi kondisi ya, return 1. Nah, terus yang kasus yang ketiga, ketika tidak ada yang 0, maka perlu kita cek. Ya, kita cek apakah A modulo B sama dengan 0. Nah, ini kalau iya berarti artinya A-nya habis dibagi B. Tapi kalau ini tidak dipenuhi ya boleh juga dicek B apakah modul A hasilnya 0 gitu. Kalau ini salah satunya dipenuhi return 1, kalau ini juga tidak dipenuhi maka
return 0. Nah, jadi untuk mengecek apakah A dan B memenuhi kondisi, itu kita serahkan kepada bagian habis underscore dibagi. Oleh kita serahkan kepada fungsi habis dibagi. Nah, selanjutnya kita buat algoritma utamanya. Nah, algoritma utama kita lihat di sini tidak mereturn apapun, nah, maka dia di sini adalah prosedur ya. Dan di sini kita tuliskan nama prosedurnya, katakan saja latihan. Nah, langkah pertama adalah membaca mau berapa banyak pasang data yang akan diproses. Jadi kita simpan di N. Terus kita catat juga berapa banyak pasang data yang memenuhi kondisi. Untuk awalan, sumnya kita inisialisasi dengan nilai 0. Terus kita akan looping untuk I dari 1 sampai dengan N. Dan setiap putaran kita akan membaca ya pasangan nilai data tersebut. Sekiranya sudah diperoleh datanya A dan B, maka langsung kita cek. Nah, disinilah pemanggilan fungsi habis dibagi untuk setiap pasangan data yang diinput. Jadi putaran pertama baca AB-nya, masukkan ke sini, apakah returnnya nanti 1? Kalau iya, maka kita nyatakan, oh pasangan tersebut memenuhi kondisi. Berarti kita catat, sudah ada yang memenuhi kondisi plus 1 gitu ya. Nah, terus nanti kalau misalkan eh, putaran kedua, ya kita baca lagi gitu ya. Eh, kita cek lagi apakah memenuhi kondisi di sini. Ya, kalau memenuhi kondisi kan tadi returnnya 1 ya. Berarti ketika 1 sama dengan 1 outputnya yang di return ya di kondisi ini 1 sama 1 dipenuhi, maka akhirnya nanti kita bisa tambahkan ya. Tapi kalau tidak, ya tidak akan kita tambahkan. Mungkin untuk supaya lebih jelas ya, boleh juga nih kita coba contoh ya. Kita coba contoh. Nah, misalkan di sini kita ketika read n-nya ya, misalkan ketika read n-nya kita berikan inputnya adalah misalkan eh, 4 gitu ya. Nah, maka nanti tentu di sini akan looping untuk I dari 1 sampai dengan 4. Sehingga di sini akan terjadi 4 putaran. Nah, 4 putaran. Tentunya bisa kita cek mulai dari I-nya nanti bernilai 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti itu. Nah, ketika I-nya 1, katakan saja yang kita baca A dan B-nya adalah misalkan 4 dan 8 misalkan. Terus yang di sini misalkan nanti 8 dan 4 misalkan. Terus misalkan di sini adalah 0 dan 3 misalkan. Terus di sini misalkan 7 dan 3 misalkan seperti itu. Nah, maka di sini bisa kalian bayangkan pas read n-nya 4 sehingga nanti di sini loopingnya mulai I dari 1 sampai dengan 4 ya. Akan ada 4 putaran, akan kita baca setiap tahap ya. Ada membaca A dan B. Katakan saja nanti putaran pertama dikasih nilai A-nya 4, B-nya 8, putaran kedua A-nya 8, B-nya 4, putaran ketiga A-nya 0, B-nya 3, dan putaran keempat eh, A-nya 7, B-nya 3. Nah, di sini kita bahas untuk putaran yang pertama dulu ya. Untuk putaran pertama eh, A-nya 4, B-nya 8. Sehingga nanti di sini akan dipanggil nih. Pemanggilan fungsinya tentunya adalah kita akan panggil habis underscore dibagi, dan di sini kita masukkan 4 dan 8. Nah, seperti saya kecilin aja ya supaya terlihat. Nah, kalau di sini 4 dan 8 dipanggilnya ya, kita cek ke sini. Bayangkan memanggil habis dibagi, A-nya 4, B-nya 8. Tentu tidak masuk ke cabang 1 ya. Tidak masuk ke cabang 2 juga, tapi masuk ke cabang 3 nih. Sini. Karena tidak ada yang 0 antara A dan B-nya. Nah, kita cek apakah 4 modulo 8 hasilnya 0? Ya jawabannya tidak ya. Nah, tapi kalau kita cek di sini apakah 8 modulo 4 adalah 0? Ya tentu iya. Karena ini benar, maka yang di return 1. Bisa kalian bayangkan nanti di sini habis dibagi ini returnnya menghasilkan nilai 1. Jadi bisa kalian bayangkan di sini ya yang pemanggilannya ini ya, pemanggilannya ini ya, di sini return value-nya ya. Return value-nya dapatnya 1. Nah, sehingga di sini akan kita cek 1
sama dengan satu nggak? Iya. Oh, maka kalau dengan demikian, lakukan sum ditambah satu. Tentu di sini sumnya awalnya adalah eh, 0 ya. Awalnya adalah 0, maka sekarang sumnya ditambah satu menjadi satu. Nah, gitu. Artinya apa? Sudah ada satu pasang AB yang memenuhi kondisi. Demikian pada putaran kedua ya, katakan saja di sini misalkan saya ganti deh ya, jangan 8 sama 4, misalkan 0 sama 0 deh ya. Nah, ketika putaran kedua ya, I-nya 2 dibaca lagi A B, ternyata 0 sama 0. Nah, dipanggil if ya habis dibagi dipanggil lagi nih. Nah, berarti sekarang manggil lagi fungsi habis dibagi, tapi A-nya 0, B-nya 0. Sehingga masuk ke cabang satu dan langsung return 0. Jadi di sini akhirnya yang akan terjadi adalah apa? Akan dipanggil habis dibagi, tapi yang inputnya adalah 00 dan returnnya adalah juga 0. Nah, karena di sini returnnya 0, ya, returnnya 0, maka ini nilainya 0 nih hasilnya. Apakah 0 tersebut sama dengan satu? Tidak. Maka sum ini tidak dikerjakan, sehingga sumnya tetap seperti ini. Gitu, ya. Selanjutnya putaran ketiga, ya, I-nya 3, kita inputkan A-nya 0, B-nya 3. Tentu di sini masuk ke cabang yang kedua ini ya, kasus 1. Salah satunya 0, dan langsung kita return 1. Karena dia mereturn 1, di sini nilainya 1. 1 sama dengan 1 nggak? Iya. Oh, maka ini dikerjakan lagi, sum plus 1. Sehingga nanti di sini yang kita peroleh adalah tentunya sumnya bertambah 1. Yang tadinya 1 menjadi 2. Jadi udah ada 2 pasang gitu ya. Karena ini yang di return adalah 1 dan barusan yang dipanggil adalah 03 inputnya. Nah, berarti dari 3 putaran ini sudah ada 2 pasang yang memenuhi kondisi. Kita beranjak kepada putaran keempat. Nah, sama nih, akan dipanggil lagi. Habis dibagi, ya, seperti ini, tapi yang menjadi parameternya adalah 7 dan 3. Nah, kalau kita cek ke sini, pasti masuk ke kasus 2 ini, ya, karena tidak ada yang 0. Tapi kalau kita cek apakah 7 di modul 3 0? Tidak, ya. Mungkin 3 di modul 7 0 enggak? Enggak juga, dua-duanya false, maka akan mereturn 0. Nah, sehingga di sini karena tidak mereturn 1, karena di sini mereturn 0 ya, 0 tidak sama dengan 1, maka akhirnya akan diperbandingkan ya, sum-nya tidak dikerjakan. Ya, karena ini diperbandingkan false, maka sum-nya tidak bertambah 1. Sehingga kita peroleh sum-nya tetap 2. Nah, dari sini bisa kita ringkaskan bahwa barusan ada nilai N yang 4, berarti ada 4 pasang A dan B yang akan dicek, dan selanjutnya adalah ada 2 pasang di antaranya yang memenuhi kondisi tersebut. Demikian. Oke. Selanjutnya, kita beranjak kepada kasus yang kedua ya. Nah, di sini ada contoh lagi problemnya menghitung total luas dari N buah persegi panjang. Tentunya, untuk menghitung luas persegi panjang, kita harus tahu panjang dan lebarnya. Lagi-lagi kita modularisasikan, ada algoritma utamanya. Ya, ini bertugas untuk menerima input berapa banyak persegi panjang yang mau diproses, dan kita looping ya, membaca nilai data untuk setiap persegi panjang itu. Nah, di sini kita sebutkan ya bahwa setiap putaran kita baca nilai datanya ya A dan B, dan setiap putaran juga kita hitung luasnya menggunakan fungsi luas yang sudah kita definisikan. Di sini ada sebuah fungsi ini function namanya luas, parameternya ada 2, P dan L, dua-duanya integer, dan menghitung P kali L dan di return. Nah, jadi di sini kita lihat integer kali integer, tentunya integer juga. Jadi yang di sini aja mereturn integer tipe datanya. Nah, bagaimana caranya? Ya, setiap kali kita sudah membaca nilai input ya A dan B, A dan B itu akan kita kirimkan untuk memanggil fungsi luas ya. A dikirim ke P, B dikirim ke L. Nah, jadi di sini nanti kita akan hitung luasnya, dapat ya hasil panjang lebarnya, terus kita jumlahkan di sum. Sehingga nanti kita peroleh total akumulasi luas dari setiap persegi panjang ya, dari seluruh persegi panjang di variabel sum, dan akhirnya bisa kita print. Nah, kita bisa ya memanggil fungsi di dalam fungsi ya.
Seperti yang tadi juga sebenarnya barusan kita memanggil fungsi di dalam prosedur ya. Jadi kita punya apa? Prosedur total luas, terus memanggil fungsi luas di dalamnya. Ini prosedur total luasnya dan memanggil fungsi luas di dalamnya. Tapi jangan lupa didefinisikan dulu. Nah, pada latihan ketiga di sini misalkan kita diberikan n buah lingkaran, ada radiusnya, terus kita hitung total kelilingnya dari semua lingkaran yang luasnya di atas 100. Jadi kita hitung dulu ya luasnya. Kalau luasnya itu lebih daripada 100, selanjutnya kita akumulasikan nilai kelilingnya ya. Nah, di sini kita dekomposisi, kita butuh dua fungsi. Yang pertama hitung luas dengan parameter inputnya R, radius, dan hitung keliling, parameter inputnya adalah R juga radius. Nah, ini adalah program utamanya. Tugas kita adalah bagaimana untuk fungsinya. Nah, fungsinya belum ada di sini. Nah, kita coba buat ya. Yang jelas di algoritma utama namanya hitung total keliling, tidak mereturn apa-apa, hanya ngeprint aja ya. Di sini kita baca pertama N untuk menyatakan ada berapa banyak lingkaran yang mau diproses. Nah, selanjutnya kita buat juga variabel total keliling untuk nanti mencatat akumulasi nilai total keliling yang luas lingkarannya lebih besar daripada 100. Kita inisialisasi dengan nilai 0. Lalu kita looping for i dari 1 sampai dengan n. Dan akhirnya nanti kita baca nilai radiusnya, lalu kita hitung luasnya menggunakan fungsi hitung luas, tapi belum ada definisinya, dan kita simpan di variabel luas lingkaran. Setelah luas lingkaran pada setiap putaran lingkaran tersebut dihitung, kita cek nilainya lebih besar pada 100 enggak. Kalau iya, maka kita hitung kelilingnya menggunakan fungsi hitung keliling. Lagi-lagi parameternya adalah nilai radius yang dibaca tadi. Ya. Dan setelah itu kita akumulasikan di variabel total keliling. Total keliling yang baru dihitung dari total keliling sebelumnya ditambah nilai keliling dari lingkaran tersebut. Dan akhirnya bisa kita cetak ya total kelilingnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan menghitung hitung luas dan menghitung hitung keliling ini. Maka di sini ya kita perlu ya membuat ya, membuat fungsi untuk melengkapi aksi berikut ya. Jadi di sini tentunya kalau kita lihat ya, oke, mungkin ini saya ini aja kali ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghitung luas, ya berarti kita akan buat nih, diawali dengan kata function tentunya. Function, terus tulis jangan sampai tipe ya, namanya. Hitung luas, huruf besar, huruf kecil, diperhatikan. Nah, argumennya adalah sebuah radius. Nah, sekarang kita cek dulu, menghitung luas lingkaran itu rumusnya kan apa? Pi R kuadrat ya. Ada komponen V, nilainya plot. Jadi rasanya yang paling tepat untuk radius ini adalah juga tipenya plot. Nah, plot dan di sini yang akan kita return ya, return rumusan luasnya adalah pi R kuadrat ya. Pi itu 3,14 dikalikan dengan misalkan ya R ya, R dikali R. Nah, kita tahu nih ini udah pi R kuadrat nih, dapat ya. Nah, karena dia mereturn nilai 3,14 kali R yang plot semua, ini plot kali plot kali plot, hasilnya kan ini tipe datanya plot. Maka jangan lupa di sini, titik 2 keluarannya adalah tipe datanya plot. Nah, sudah tuh. Kita sudah selesai mensolusikan fungsi hitung luasnya. Jadi ini harus kita definisikan supaya program utama tadi bisa jalan. Tapi di sini ada lagi nih, hitung keliling. Nah, hitung keliling juga sama. Secara umum, kita buat function, namanya adalah hitung keliling. Perhatikan, jangan sampai tipu huruf besar huruf kecilnya. Nah, di sini kita tulis juga R, plot juga gitu ya. Nah, ingat ya, namanya itu tidak mesti sama sama radius ya. Yang penting tipe datanya harus sama di sini ya. Ini seperti ini. Nah, ini kita tuliskan yang di return. Rumusnya kan kalau keliling itu adalah 2 pi R. Berarti 2 kali eh, pi ya, misalkan 3,14 dikali dengan 2 pi R ya, R-nya itu sendiri. Ya, 2 integer, 3,14 plot, R juga plot ya. Integer kali plot hasilnya adalah plot. Maka di sini juga saya tuliskan plot. Nah, demikian. Jadi sekarang sudah lengkap nih. Program utamanya adalah
yang algoritma utama ini ya, membaca banyak eh, banyak eh, lingkaran yang mau diproses, dan kalau sudah ditentukan n, kita akan looping membaca nilai radius dari setiap lingkaran, dan dari setiap nilai radius kita hitung luasnya. Kalau luasnya lebih besar pada 100, kita akan hitung kelilingnya, dan kita akumulasikan nilai keliling tersebut di variabel total keliling. Baik, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi secara umum kita sudah belajar terkait dengan bagaimana melakukan proses modularisasi gitu ya, membentuk block code entah fungsi atau prosedur. Pembedanya adalah kalau fungsi itu mereturn value, kalau prosedur tidak ya. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan dekomposisi dan abstraksi ya terhadap kerumitan dari program yang panjang misalkan seperti itu. Dengan modularisasi ini bisa menjadi lebih mudah nanti dalam proses pengelolaannya. Kita juga mempelajari bahwa dalam fungsi itu ada nama fungsinya, ada parameternya, ada return value-nya juga, tipe datanya jangan lupa dituliskan ya. Sehingga kita bisa menghindari penulisan berulang kode atau redundansi, menjadikan program menjadi lebih pendek dan lebih mudah dibaca dan lebih mudah dikelola. Demikian kiranya, saya mohon maaf sekiranya ada ucapan ataupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.